Shalom, apa kabar anak-anak? Miss harapkan kalian tetap sehat dan semangat ya. Oke, saat ini kita masuk di subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua di halaman 59. Kalau di subtema 1 kemarin kita sudah belajar tentang tangga nada. Saat ini kita mau belajar tentang tarian, ya. Oke, kita mau lihat di sini di halaman 59 sudah ada tiga gambar, ya. Tiga gambar ini adalah tiga-tiganya tarian yang berasal dari Indonesia, ya, tiga gambar ini. Nah, ini adalah contoh tarian yang dibawakan oleh seorang penari, ya. Ini contohnya tiga. Jadi mereka adalah tari tunggal, ya. Jadi kalau dibilang tari tunggal berarti yang dibawakan oleh seorang penari. Kita sama-sama perhatikan di sini. Tarian pada gambar di atas merupakan tarian asli Indonesia. Tarian tersebut termasuk tari tunggal. Tahukah kamu nama tari daerah di atas? Apa pula yang dimaksud dengan tari tunggal? Sekarang kalian perhatikan, kita sama-sama tulis di tabel yang sudah ada di bawahnya. Kalian sudah lihat? Oke, gambar yang A. Yang pertama, ini adalah tari legong, ya. Ini tari legong, asalnya dari Bali, ya. Jenis tariannya adalah tradisional, ya, jenis tarian tradisional. Kemudian yang kedua ini adalah tari merak, ya. Kalian tulis tari merak di sininya, ya. Kalian tulis tari merak. Ini asalnya dari Jawa Barat, ya. Tari merak dari Jawa Barat. Lalu jenis tariannya dia bukan tradisional tapi kreasi, ya, kontemporer. Kenapa? Karena gerakannya itu dia mengkreasikan sendiri gerakan-gerakannya, makanya dibilang tari kreasi. Lalu yang ketiga ini adalah tari jaipong, asalnya juga dari Jawa Barat. Jenis tariannya adalah tradisional. Oke, sudah kalian tuliskan. Kita lanjutkan. Tari tunggal, ada di bawahnya kan tari tunggal, ada tulisannya, kalian tulis di situ karena sudah ada garisnya. Kalian tuliskan tarian yang dibawakan atau diperagakan oleh seorang penari. Tarian yang dibawakan atau diperagakan oleh seorang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke halaman berikutnya 60. Di dalam halaman 60 ini, tari pada gambar di atas, maksudnya tari yang tadi yang sudah kita bahas, tari tradisional jenis tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang disajikan oleh seorang penari, baik laki-laki atau perempuan, ya. Dalam perkembangannya, tari tunggal selain ditarikan oleh satu orang penari juga dapat ditarikan secara berkelompok bahkan massal, ya. Jadi dia bisa dengan satu orang atau bisa dua orang atau lebih, itu juga bisa, ya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pertunjukan. Nah, contoh tari tunggal sebagai berikut, kalian bisa lihat, ya. Yang pertama adalah tari Gatot Kaca, ya, gandrung dari Jawa Tengah. Nah, ini tari Gatot Kaca, ya, ini tari Gatot Kaca. Lalu yang kedua ini adalah tari Panji Semirang, ya, tari Panji Semirang dari Bali. Lalu yang ketiga ini tari Golek Menak, ya, tari Golek Menak dari Jawa Tengah, Golek Menak, ya. Lalu yang keempat ini adalah tari Kelana Topeng, ya, nih tari Kelana Topeng dari Jawa Barat, ya. Nah, ini adalah beberapa jenis tari yang dibawakan oleh seorang penari, ya. Nah, di sini tugasnya kalian, ya, tugas kalian. Tari tunggal banyak terdapat di daerah-daerah di Indonesia, ya. Apakah di daerah tempat tinggalmu atau tempat daerah asalmu juga terdapat tari tradisional atau jenis tari tunggal? Nah, tari apakah itu? Nah, kalian cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai tarian tersebut. Nah, jadi tugas kalian, ya, di halaman 60,
halaman 60 di Ayo Mencari Tahu ya. Di Ayo Mencari Tahu ini jadi Miss minta ini adalah tugas kalian ya, tugas kalian untuk kalian kerjakan. Jadi Miss hanya minta 5 saja ya, 5 saja, gak usah banyak-banyak, cukup 5. Oke, boleh dari daerah asal kalian atau dari manapun kalian bisa tulis ya. Pokoknya 5 jenis tari tunggal. Oke, lanjut ke halaman 79 ya, di halaman 79. Tari kreasi ya, tari kreasi merupakan gubahan dari tari klasik yang gerakan koreografi yang baru ya. Koreografi itu gerakannya ya. Gerakan koreografi yang baru. Berikut ini beberapa gerakan tari kreasi baru dengan jenis tari tunggal. Nah, namanya tari kreasi baru jaranan ya. Tari kreasi baru jaranan. Lihat di sini gerakan pertama adalah tangan memegang properti jaranan ya. Kaki lari di tempat. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, properti diangkat ke atas kemudian diayunkan ke bawah samping kiri badan ya. Jadi misalnya ini ya. Misalnya ini. Ini misalnya nih jaranan ya, ini jaranan misalnya. Nah, propertinya diangkat ke atas kemudian diayunkan ke bawah samping kiri badan sambil kaki kirinya maju ke depan. Nah, pada begini lalu diginiin, tapi kaki kirinya maju ke depan ya. Nanti misalkan kirim ke kalian videonya, kalian nanti lihat ya. Properti diangkat ke atas kemudian diayunkan ke bawah samping kiri badan sambil kaki kiri maju ke depan, kemudian bergantian diayun ke samping kanan badan sambil kaki kiri maju ke depan ya. Kemudian gerakan ini diulangi 6 kali dengan bergantian kaki kanan dan kaki kiri. Jadi kalau misalnya oke, nanti lanjut di gerakan yang ketiga ya. Nanti misalkan kirim aja biar kalian bisa langsung kalau Miss kasih ke kalian nggak bisa langsung lihat ya. Jadi kalian masih memikir bagaimana gitu. Nanti Miss akan siarkan videonya biar kalian tahu. Oke, gerakan yang ketiga, properti digerakkan ke depan dada sambil kaki kanan maju ke depan, kemudian properti digerakkan ke bawah sambil kaki kanan mundur ke tempat semula. Gerakan diulangi 6 kali dengan bergantian kaki kiri. Gerakan keempat, properti dipegang di depan dada dan digerak-gerakan miring ya. Kaki kanan maju ke depan. Kemudian gerakan yang kelima adalah properti jaranan ditunggangi, tangan memegang properti seperti menunggang kuda, kaki kanan maju ke depan ya. Kemudian gerakannya kalian bisa lihat di sini ya. Di halaman 79 ini adalah gerakan pertama, kedua dan ketiga ya. Ini yang gerakan pertama, ini kedua dan ini gerakan yang ketiga. Selanjutnya di halaman 80 ini adalah gerakan keempat dan gerakan yang kelima ya, keempat dan gerakan yang kelima. Nah, kemudian nanti kalian Miss kirim videonya ya, karena ini gerakannya masih lanjut, bukan hanya sampai di gerakan yang kelima. Kemudian buka di halaman 85 ya. Nah, ini lanjut gerakannya, ada gerakan yang ke-6 ya. Tangan memegang properti jaranan di depan dada kemudian digerakkan ke samping kiri dan atas sambil kaki kanan melangkah ke kiri. Gerakan yang ke-7, tangan masih memegang properti jaranan di depan dada, kaki kanan dan kaki kiri loncat di tempat secara bergantian sambil properti jaranan digoyang miring ke atas dan ke bawah. Ke atas ke bawah. Gerakan ini diulangi 6 kali. Gerakan ke-8, properti jaranan ditunggangi, tangan memegang properti seperti memegang kuda, kaki kanan berjalan 2 langkah maju ke depan, kemudian berganti kaki kiri berjalan 2 langkah ke depan, maju ke depan. Gerakan dilakukan sambil membentuk formasi berputar. Dan gerakan yang terakhir, gerakan ke-9,
Properti jalanan ditunggangi, lalu kaki kanan loncat ke samping kanan, bergantian kaki kiri loncat ke samping kiri. Nah, gerakan ini diulangi sebanyak 6 kali. Tugas kalian hari ini untuk PS, kalian bisa buka di halaman 60 ya. PS halaman 60 di ayo mencari tahu yang tadi Miss bilang, kalian harus cari 5 ya. 5 tarian tunggal ya, 5 tari tunggal kalian tuliskan ya. Cari informasinya sebanyak-banyaknya. Nah, tarian tunggal itu nama yang Miss minta kalian tuliskan nama tarinya, asal dari daerahnya ya. Kemudian jenis tariannya itu tradisional atau kreasi ya. Jadi Miss minta 5. Kemudian PR-nya di halaman 80 ayo mencari tahu ya, di ayo mencari tahu di sini carilah tahu salah satu dari tari kreasi daerah yang ada di sekitar yang ada di daerahmu. Nah, tulislah ragam gerakan tarinya dan makna tarian dari tarian tersebut. Nah, nama tari kreasinya apa, ragam geraknya dan penjelasannya kalian kerjakan di halaman 80 yang ini. Ya, kalian tulisnya di sini. Oke? Nah, pelajaran kita untuk SBDP hari ini kita sampai di sini. Jadi Miss harapkan ya kepada kalian semua, kalian bisa mengikuti ya dan melakukan apa yang Miss minta, tolong kalian kerjakan tugas-tugasnya. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.